Oke, kita lanjut lagi langsung ke Bang Vincent. Bang Vincent, maaf ya tadi terpotong. Ya. Kedua. Ya, jadi gini, Habis itu saya kita dulu mengapresiasi kehadiran 4 menteri ini karena memang itu belum pernah terjadi dalam sengketa Pilpres kita. Ini suatu momentum yang bagus. Meskipun sebetulnya kalau berbicara lebih komprehensif untuk menguatkan dalil-dalil kami, tentu kami berkeinginan melakukan tanya jawab sebetulnya, tapi kan tidak diperkenankan oleh hakim ya. Nah, kalau berbasis pembuktian, bukti-bukti kita ini kan bukan hanya bukti yang kita hadirkan saksi 19 orang itu dengan ahli, dan juga bukan hanya sekedar apa dari pernyataan keterangan dari 4 menteri ini. Karena memang kita punya bukti-bukti dokumen yang memiliki korelasi dengan dalil kita dengan 19 saksi, baik saksi fakta maupun saksi ahli gitu ya. Jadi inilah yang menjadi sebetulnya kenapa kemudian Mahkamah menganggap penting hadirnya 4 menteri ini, karena melihat dari keseluruhan permohonan dan juga bukti-bukti yang kita sudah lampirkan gitu ya. Jadi bagi kami ya, kami optimis bahwa dengan Mahkamah aktif, posisi Mahkamah di sini aktif ya, sangat aktif bahkan ya, ikut dalam memeriksa secara aktif permohonan ini, maka menurut kami ini momentum yang bagus bagi Mahkamah untuk mengembalikan kewibawaannya. Nah, kalau kita lihat pertanyaan-pertanyaan itu, artinya ini korelasi yang apa yang disampaikan jawaban dari para menteri ini, korelasinya dengan bukti-bukti itu, fakta-fakta yang hadir itu cukup kuat. Korelasinya sangat erat gitu. Banyak gini, kita kan tidak mungkin, ini kan belum ditanya ke 4 menteri itu. Kenapa Mendak, ketua PAN siapa namanya, Zulkifli Hasan, mempersonalisasikan bansos yang dibagikan oleh Jokowi itu ke Jokowi gitu. Ini kan nggak keluar fakta itu, tapi di dalam bukti-bukti kita lampirkan itu. Bagaimana PJ patut diduga terlibat dalam sumber daya untuk digerakkan untuk memenangkan gitu ya. Nah ini juga kita lampirkan dalam bukti-bukti tertulis, karena memang tidak cukup waktu untuk kita menghadirkan saksi maupun saksi ahli. Misalnya begini, menurut pakar kita bahwa El Nino ini sudah selesai di bulan November gitu. Nah, semestinya kan bantuan-bantuan berkaitan dengan El Nino ini sudah berakhir di bulan November. Nah, ini kan hanya mitigasi untuk kedepannya. Pembagian yang 6 bulan untuk 2024 ini sebetulnya itu hanya konsep mitigasi di 2024. Taduh ke Bang ini nggak soal mitigasi, soal bencana. Nah, dalam perspektif kementerian, jadi saya kira 2 hal ini, simpel aja, bahwa El Nino itu ada rekomendasi dari BRIN. Jadi setiap kebijakan itu yang kita ambil ketika kita pemerintahan itu harus ada secara profesional. Iya, yang Ibu Mega itu ada BRIN dan itu sudah diproses ke depan. Atas dasar itu maka ditetapkanlah kebijakan itu lagi. Dan di situ ada 2 pasti diambil. Kaitan dengan bantuan sosial dan kaitan dengan Bapanas itu tadi. Dan ini jalan. Sehingga banjir di lapangan menjelang inilah penafsirannya Kamal kan gitu. Tapi ditafsirkan begitu ya, terima kasih. Nah ini saya kira. Dan kemudian satu lagi, saya ingin mengatakan begini. Di sana ini kan sebenarnya kita kan berkutat pada 2 hal. Pertama adalah hukum dalam arti norma, bukan etika. Norma, aturannya ada. Kalau bicara etika pasti beda pendapat lagi. Kemudian yang kedua fakta, bukan imajinasi. Dan oleh karena itu mungkin terkait dengan ini ada pemikirannya Prof. Jimli saya kira yang menarik ke depan ini. Indonesia tertantang untuk menindaklanjuti ya ke TAP MPR tentang pembentukan yang namanya Majelis Etik Nasional, MEN. Ada juga mengatakan Dewan Etik Nasional. Jadi kalau ini ke depan, kalau ada itu Pak Jokowi bisa diperiksa itu ya. Ini mestinya itu ke depan ini perlu, dan karena itu bagian daripada penataan sistem ketatanegaraan. Waktu kita juga terbatas. Bang Kamal, Bang terakhir ya. Bang Kamal dulu. Gini. Saya ulangi. Dalil-dalil permohonan yang amat sangat kuat yang diajukan oleh pasangan nomor urut 1 itu adalah
proses pencalonan Gibran itu cacat prosedural sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kemudian bertentangan dengan prinsip-prinsip jujur dan adil, kepastian hukum, kemudian KPU yang mandiri. Saya kira itulah peluang bagi kami yang sangat meyakinkan bagi kami bahwa nanti akan dikabulkan, Gibran akan diskualifikasi. Oleh karena itu Bang Idrus siap-siap untuk ketua umum untuk ganti Gibran nanti. Kira-kira itu. Jadi itu keyakinan akademik. Itu keyakinan akademik dan pengalaman saya di Mahkamah Konstitusi kemungkinan itu. Yang kedua, bukan adu domba politik. Lagi Bang Kamal dikit ya, aja. yang kedua adalah argumentasi bahwa susah di persidangan itu dalil mobilisasi struktur kekuasaan dari menteri, kepala daerah, PJ, kepala daerah sampai kepala desa seluruh Indonesia itu tidak dibantah oleh pihak terkait. Jadi tidak cukup membatasi, sehingga saya berkeyakinan bahwa permohonan ini akan dikabulkan. Bang Habib. Jelas terkait SK ya, penetapan Gibran sebagai cawapres itu satu-satunya cara adalah mengajukan sengketa proses. Diatur 469, 470 Undang-Undang 7 tahun 2017, which is tidak dilakukan sama sekali, sehingga mereka melepaskan hak. Ya, itu jelas ya dan tegas. Itu ada. Kan? Lalu terkait tadi hubungan anak-anak lagi yang dari setahun yang lalu ya, dari beberapa bulan dibahas ya kan, didaur ulang terus. Padahal 2019 bukan anak lagi maju tuh, 2019 dirinya sendiri maju. Dan hal-hal yang sama didalilkan soal mobilisasi aparatur negara, soal distribusi bansos, ya kan ya, soal kenaikan gaji dan lain sebagainya. Itu dibantah. Karena apa yang didalilkan kembali cuma anggapan, cuma logika, cuma nalar, bukan sesuatu yang faktual. Nah, kalau dalam konteks hubungan sebab akibat yang sempurna ya, kalau yang maju presiden sendiri kan nggak perlu diasumsikan lagi. Iya kan, langsung presidennya terdampak kalau dia disalurkan bansos. Apalagi ini cuma anak atau cuma paslon yang di-endorse. Sehingga sih saya hakul yakin ya, Mahkamah Konstitusi ini istiqomah. Memutus berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, menolak paslon 1 dan paslon 2. Kita tunggu ya nanti. Kita tunggu ya. Nanti kita tunggu. Kita libur lebaran dulu ya. Masing-masing ya. Masing-masing punya keyakinan sendiri. Tapi kita terima kasih Bang Idrus, Bang Kamal. Terima kasih Bang Idrus, Bang Kamal, terima kasih Bang Vincent, terima kasih Bang Habib, terima kasih. Kita libur lebaran dulu. Banyak pelanggaran Terima etik ya. kasih. Kita saling maafkan dulu ya. Mohon maaf lahir batin. Kita saling memaafkan dulu, biar tenang dulu. Oke, udah. Oke, terima kasih Bapak-bapak. Kalau gitu kita ke undangan bareng ya, karena batiknya udah sama semua. Oke, kita break sesaat Terima lagi. kasih Bapak-bapak. Oke.